Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin coba voting di officialnya The Lazy Games Award. Jadi TLA ini sering tiap tahun ya nggak salah mengadakan voting ya, untuk nanti ada mereka acaranya The Lazy Game Award. Kalau tahun ini itu di tanggal 23 sampai 24 November bertempat di The Luxus Grand Ballroom Mall MGK Kemayoran, lantai 9 sampai 10 di Jakarta. Tapi ini saya nggak tahu kalau soal hadirnya ya. Dan untuk event-event sebelumnya saya nggak pernah hadir juga. Tapi mungkin kalau memang nanti kerjaan saya di sini sudah nggak begitu padat, saya akan coba hadir sebisa mungkin ya. Sini ada sih beberapa penjelasannya, tapi mungkin kita langsung ke voting aja ya. Oke, jadi mungkin gini ya teman-teman, aku jujur pasti banyak banget game di sini yang belum aku mainkan, bahkan aku tidak tahu gamenya gitu. Jadi mungkin kalau ketemu seperti itu, mungkin gua akan memilih berdasarkan jika aku harus ada duit dan hanya bisa cukup untuk membeli satu game di antara pilihan yang ada di situ, yang mana aku pilih gitu loh. Dan mungkin aku akan coba beberapa game, akan paling tidak aku lihat sekilas di Steam gamenya itu seperti apa gitu, sekilas saja, tidak dalam. Kalau memang semua pilihannya aku nggak tahu ya, tapi kalau tahu mungkin aku akan pilih yang aku tahu saja. Oke, di awal kita langsung ditanya best art direction. Best art, dia ke artnya ya. Black Myth Dukung, Metaphor, Astrobot, Harrod Hollywood, ini juga keren sih untuk art ya, walaupun aku gak mainin, tapi aku udah sempat wishlist ini game di Steam. Warhammer juga keren sih. Wah, ini pilihan sulit ya. Astrobot juga cukup rame. Kalau ngomong seni mungkin ya, ini bukan ngomongin gameplay game ya, ingat ini kita ngomongin untuk tema best art direction. Aku mungkin akan milih Metaphor. Aku antara dua ini sih, jujur. Aku suka ini karena dia berbeda, dia mempunyai ciri khas yang berbeda ya. Ininya artnya, jadi kalau soal realistik indah mungkin dua ini bisa gue bilang ya. Oke lah ya, mungkin aku akan ke lebih Metaphor karena gue suka style kayak Persona, terutama kemarin yang aku mainkan tuh Persona 6 ya. Udah lama sih nggak main lagi, tapi gue suka artnya personal, jadi aku akan vote di sini. Kita next lagi. Oke, best narrative. Ada Final Fantasy 7 Rebirth, ada Like a Dragon Infinite Wealth, ada Xenius Naga Hellblade 2, ada Lorelei and the Laser Eyes, ada Still Wakes the Dead. Jujur gue yang nggak tahu itu ini sama ini. Best naratif ya, penyampaiannya ya. Jangan-jangan ini bagus banget. Aku coba lihat di ini ya, di Steam seperti apa sih gamenya. Aku coba lihat aja dulu. Gamenya keren ya. Psikologi horror ya, mirip Still Wakes ya kalau temanya. Gambarnya juga keren ya. Keren sih gamenya. Tapi ini aku berdasarkan yang aku tahu aja. Aku takutnya ini bilang keren tapi rupanya gamenya flop, teman-teman pada nggak suka. Tapi ratingnya, penghargaannya banyak sih. Gila ya. Mungkin aku pilih ini sih, Still Wakes the Dead. Aku suka
karena first person, terus kita benar-benar kayak dibawa real di dalam situasi itu gitu, didelik migas gitu kan di tengah lautan, jadi cukup nyata sih begitu. Tapi ini semua versi saya ya, jadi jangan teman-teman nanti wah kok menjelekkan game ini, nggak layak ya. Setiap orang punya pilihan berbeda teman-teman, jadi silahkan teman-teman tuliskan pilihannya teman-teman masing-masing di setiap jenis segmennya atau jenis awardnya. Silahkan bukan vote ini. Kita akan lanjut best indie game. Oh ini indie loh, Relay and the Laser Eyes, Undercraft Treasures, Pacific Drive, Balatro, The Plucky Squire. Aku yang udah tahu dua ini aku mainkan, aku punya juga. Ini aku nggak tahu, tapi ini juga keren sih jujur. Aku ngelihat YouTube orang, gameplay orang menarik, tapi kalau ini jujur flopnya di ending itu aja ya. Gue nggak mau spoiler apapun, tapi gue kecewa berat di ending. Tapi untuk gameplay dan everything lah ya, musik, suara, detailing, gue acungin jempol. Apalagi kalau ini emang indie ya, gue kaget ini game indie. Gue kira AAA sangat bagus, tapi story gue kurang. Gue lebih suka jadinya kesini, atau gue coba lihat Lolnya Relay ini apa sih, sekedar pengen tahu aja sih. Gue mungkin nggak akan naruh vote gue di situ karena sangat tidak fair ya. Aku baru lihat sekarang, tiba-tiba aku langsung ngasih vote ke sana karena aku tahu yang lain ada yang aku tahu, kecuali 5-5 aku nggak tahu. Cukup menarik ya. Puzzlingnya. Oke, gue akan vote ke sini ya, Undercraft Treasures, karena ini jujur gamenya cukup susah, seperti Souls-like kali ya, tapi nggak Souls-like banget ya. Benarkah ini kayak yang Souls-like itu? Iya benar kan, yang agak susah itu kan, yang crab itu ya. Dan aku rencana kalau ada duit aku mau beli ini sih karena menarik. Best mobile game, oh ini mobile, Senseless Zone Zero, AFK Journey, Wuthering Waves, Solo Leveling Rise. Nggak tahu yang ini, aku tahu dua ini. Aku senang ini sih ngeliat, ini juga keren banget sih. Tapi kalau dibilang yang dari gameplay yang gue lihat sih ini, tapi emang gue nggak mainin. Kenapa? Karena ada gacha. Gue udah agak sedikit tobat lah yang mana ada game gachanya, kadang nggak bisa menahan diri untuk top up. Ya ini mungkin, ini aku juga kalian ini juga grafiknya berat banget. Sempat lihat ada yang awal launching, ada yang buat kontennya ya, ini gamenya berat ya, ini grafiknya keren. Tapi aku lebih suka ini dengan karakternya yang unik-unik ya. Best multiplayer game, ada Helldivers tuh, Dragon Ball Sparkling Glow, set ini baru keluar loh. Son of the Forest, The Finals, Tekken 8. Jujur gua cuma punya ini dan gua main ini. Tapi kalau memang teman yang kebayang aku, kalau aku punya banyak teman yang bisa main bareng, gue jujur akan vote Helldivers tuh gitu sih. Karena gue game fighting sebenarnya nggak terlalu menikmati. Gue beli ini karena memang gue senang dengan Dragon Ball ya. Apalagi di sini ada sistem unlock, ada sistem bajunya apa bisa dibeli gitu kan. Jadi gue beli gitu, dan gue suka lihat ulti-ultinya gitu, gerakan-gerakan. Tapi kalau soal game fighting aku masuk yang gampang bosan.
jadi pas beli ini aku pertimbangannya memang satu berat banget dengan harganya juga lumayan, tapi akhirnya aku putuskan gitu. Cuma kalau memang banyak temen, The Final juga aku nggak bisa ya, aku nggak terlalu suka pace-nya terlalu cepat dan agak membingungkan ya. Aku kan pasti kalau tadi pilihannya, kalau aku ada duit hanya bisa beli satu di antaranya semua, ya aku kan beli ini gitu. Intinya gitu aja gampangnya ya, aku nggak mau terlalu panjang membahas. Best rolling playing game atau best RPG, Metaphor, Final Fantasy VII, Like a Dragon, Infinite Wealth, Dragon's Dogma, Elden Ring, Shadow of the Elder Tree. Jujur nih keren banget sih, tapi aku jujur nggak, aku game casual ya, gamer casual yang Souls-like aku kemungkinan nggak akan bisa mainin dan gue akan stres. Gue aja mau beli Black Myth Wukong saat itu, gue benar-benar sebenarnya udah gue putuskan pengen beli langsung gitu, tapi karena aku takut nih game, karena banyak yang bilang Souls-like, gue nggak langsung beli. Gue benar-benar liatin gameplay orang dulu, terus liatin review-review orang, dan pada akhirnya bilang ini bukan Souls-like gitu, jadi akhirnya gue berani beli gitu. Dan saat itu gue juga mikir gue harus mainkan langsung, kalau memang nggak cocok gue mau refund itu, karena gue jujur main game itu menghilangkan stres dari penatnya kehidupan, penatnya kerjaan, jadi gue nggak akan sanggup main game-game Souls-like seperti ini. Jadi gue jujur ini game keren banget eksplorasinya, gue ngeliat grafis dan luasnya dunianya, tapi tadi pilihan gue jatuh, jika ada duit gue akan beli mana, pasti akan beli ini jujur, karena ini game Atlas ya, yang gue suka dengan stylenya, temanya, ceritanya. Jadi udah pasti akan jatuhkan pilihan di Metaphor. Okay, next, best action adventure game. Style gue juga gak suka. Warhammer agak biasa ya bagi gue, tapi ini aku udah lihat beberapa videonya, cuplikannya menarik. Ini aku udah agak jenuh ya dengan game seperti ini, tapi memang ini bagus, hasilnya keren, cukup cozy ya, game cozy. Udah pasti ini sih ini asli gue akan dukung banget Black Myth Wukong ini, dan gue harapkan benar-benar keluar DLC yang baru dengan DLC yang wow ya, bukan yang money milking ya, mudah-mudahan. Oke, best fighting game ada Dragon Ball, Sparking Heroes, Sparking Zero, Tekken 8, Undisputed, Marvel, WWE. Yang pasti gue nggak suka dua ini aku sempat mau beli, cuma karena harganya cukup tinggi dan ratingnya aku lihat juga banyak dan review-reviewnya agak menengah ya, mix ya masalah sebutannya ya, jadi ragu karena aku lihat gameplaynya tinju dan cukup menarik, bukan dari EA Sport gitu. Tapi agak ya mungkin karena dikerjakan kalau salah katanya developernya cuma beberapa orang gitu, jadi wajar ya agak aku akan fair karena ini aku menikmatin si gamenya, karena memang ini game fighting yang memang cukup bisa kompetitif banget tuh dimainkan, karena banyak variasinya gitu. Jadi kayak seperti bloknya itu aja ada 2 jenis gitu kan, jadi kalau memang mau dijadikan kompetitif ini akan bisa cukup panjang umurnya sih kalau menurut gue, bisa sampai beberapa tahun ke depan. Jadi pasti ini ke Sparking Heroes dengan jumlah karakter yang banyak, walaupun ya karakternya bisa dibilang ya misalnya Goku aja bisa ada berapa versi gitu ya, tapi dia punya stats, kelebihan, jurus yang berbeda-beda gitu. Jadi walaupun dibilang wah itu hanya versi-versinya yang beda, tapi dia mempunyai ciri khas dan stats yang juga berbeda. Itu yang menurut gua mereka membuat karakter serius gitu, serius, jadi nggak cuma sekedar membanyak karakter saja. Jadi menurut gua nih udah pasti gua akan vote ini
Oke, kita masuk di best sports racing game. Why sports slash racing? Kan tidak ada juga di sini seperti Need for Speed gitu. Ini memang game racing dong, F1, MotoGP. Maksudnya game sport gitu. Kenapa harus ada racing gitu? Apakah sports itu racing itu tidak masuk sports gitu ya? Agak aneh sih dengan judul ini. Kecuali dia memasukkan game-game Forza gitu ya. Dua e-sportnya nggak ada di real gitu kan. Oke, di antara ini NBA 2K dari dulu gue suka, cuma memang money making banget, gak banyak perkembangannya ya, jadi gue harus pikir fair ya. Dan ini menurut gue udah gak ada saingan lagi ya sekarang, karena eFootball sangat flop banget menurut gue. Jadi ya udah pasti resmi gue akan ganti yang kesini sih. Oke, kita masuk. Oke, next, why? Bentar. Oke, masuk ke best strategy simulation game. Ini menarik, ini seperti Civilization, Diplomation at Options. Gua nggak terlalu suka. Ini gua nggak main, tapi yang pertama main ini ya memang X Mythology yang dulu waktu kecil saya main ya, tapi ini yang retool, tapi menurut gua seperti remake lah ya. Ini gua akan dua ini, dan aku udah ngeliat ini di gameplay YouTube orang, masih sama kayak pertama tapi jauh lebih kompleks dengan grafik juga yang wow, dan tidak mudah. Jujur ini tidak mudah gamenya, sama seperti yang pertama. Ini bukan pasti jatuhkan pilihan di Frostpunk 2. Oke, best horror game Silent Hill 2, Still Wakes the Dead, Sons of the Forest, Dead Rising Deluxe Remasters, Outlaws Trials. Pertama ini ya teman-teman, gue nggak suka horor, baik itu film baik itu game. Mau dibilang gue pengecut silahkan, tapi yang paling gue nggak kuat itu adalah jump scare-nya gitu. Menurut gue namanya jump scare cuma untuk bikin kaget, iya itu pasti gampang gitu buat suasana tenang sepi, tiba-tiba buat suara tinggi dan monster muncul tiba-tiba, itu pasti rata orang kaget gitu. Jadi di gue ya biasa aja gitu. Tapi kalau kayak dulu gue main Silent Hill 1 ya di PS1, itu benar-benar gue dapatin feel horornya gitu, baik dari musiknya, padahal hantunya tuh nggak benar-benar jarang kelihatan lah gitu, tapi mendapatkan feel horornya itu yang menurut gue baru namanya game horor. Menurut gue ini lucu, ini masuk gue nggak merasakan ada horornya ya di sini ya. Oke, kita balik lagi, sorry nggak tahu tadi kenapa error. Ini aku nggak tahu kenapa ini dibilang horor, cukup lucu. Kalau gua di antara ini semua yang nggak sanggup gua mainin karena horornya dan bagusnya, gua ada Son of the Forest. Walaupun ini bukan hantu-hantu ya, monster-monster, tapi gua dipaksa masuk gua yang sempit, terus ada muncul mutan-mutan tuh gua nggak kuat banget sumpah. Kalau ini gua mungkin agak sedikit kuat tuh, yang penting tidak malam hari, tidak sendirian, gua masih bisa. Sayangnya juga, tapi kalau ini I'm sorry lah. Ini versi saya. Silahkan teman-teman, pasti akan berbeda-beda. Most anticipated game. Jujur semuanya anticipated seperti gue ya. Oke, gue pakaikan rumus ya. Jika duit gue terbatas, gue hanya bisa beli satu, sudah pasti gue akan milih ini teman-teman. Sudah pasti. Walaupun kalau gue bisa milih 2, gue akan pilih ini. Gue bisa pilih 3, gue akan pilih ini. Gitu. Game. Tapi kalau memang gue terbatas, karena memang gue main dari Monster Hunter waktu di PS2, walaupun nggak tamat ya, PS2 karena itu gue main tempat temen, saya nggak punya PS2. Terus main yang di Nintendo DS ya, gue lupa, Freedom nggak salah ya, Monster Hunter Freedom. Kemudian yang di PS4
Monster Hunter World, kemudian main di Switch Monster Hunter Rise, walaupun nggak mainin Expansion karena gue ngerasakan kayak dari World ke Rise itu kayak wow gitu, terlalu dipermudah dalam segala hal, gue tidak merasakan, kayak jenuh aja sih gitu. Jadi ini kita kayaknya kembali lagi ke arah World ya, dan katanya sudah cross-play, jadi bakal bisa main antara platform ya. Jadi benar-benar gue akan menunggu banget game ini, dan gue udah siap menabung buat ini karena di Steam sudah bisa di pre-order, tapi aku belum beli karena gue masih menabung duitnya. Oke, Game of the Year GOTY ya, ada Hello Developer 2, ada Bread Making Wukong, ada Metaphor, ada Astrobot sama Silent Hill. Wah, kalau gue udah pasti jatuhkan ini ya, karena gue punya ini dan gue sangat mengacungkan jempol buat game ini. Gila sih, terserah lah kata orang seperti apa, tapi gue akan jatuhkan, mudah banget gue untuk menjatuhkan pilihan di sini. Best Indonesian Mobile Game, ada Dadu, Hidup Peternal, Jurit Malam, di sini Stories, Warnet Live. Oke, udah pasti ini gue coret, seperti yang bilang tadi gue gak suka game horror. Dan gue ini udah pernah melihat Bang Winda bersaudara mainnya, dan sangat menarik banget game ini sumpah. Yang grafik biasa tapi gameplaynya menarik. Dan gue memang suka juga ngeliat ikan-ikan yang berwarna-warni gitu ya. Jadi udah pasti pilih gue jatuh di sini. Best Indonesian Art Direction, My Lovely Empress, Let Me Out, Cat and Dinopark, Dreadhound, Matchmaker Against You. Wow, gue cuma tahu yang dua ini doang. Ini artnya menurut gue biasa aja sih ya, tapi dapat banget ciri khas Indonesianya. Nah, gue pilihkan inilah ya. Oke, Best Indonesian Game Directions. What? Maksudnya apa? Apa bedanya dengan game Indonesia dari Best Indonesian Game? Anomalous Hour, ini pernah lihat juga, ada yang mainin. Agak blank sih gua nih. My Lovely Empress ini yang mana sih? Ada ya di Steam ya. Seperti apa gamenya? Aku lihat dulu ya teman-teman. Oh, dia visual novel. Tentang teror tentangnya enggak? Oh, Wild Kingdom gitu ya. Misalnya summon apa? Siluman pokat masa-masa kali ya, dari namanya pokat loh. Wow, oh ini kartu-kartu gitu. Oh, simple ya. Ini Quaker Bros. Menarik. Game tower defense itu ya, menarik sih. Simple tapi pasti nggak mudah gitu. Dedu, oh semacam Monopoly gitu. Ini menarik juga sih, tapi dia masih early access ya. Aku akan jatuhkan pilihan sini lah. Most Indonesia Most Anticipated Game, ini aku keren sih ngeliatnya ya, sempat dibahas juga di Lazy Monday ya. Ya, gue pasti nunggu ini sih. Mudah-mudahan benar-benar rilis lah ya. Indonesian Game of the Year. Belum ada yang gue mainin, game Indonesia itu ya Space for the Unbound, Coffee Talk. Aduh, ini di sini nih apa sih?
nggak ada ya di Steam ya. Nggak ada di Steam, sulit nih. Aku paling males banyak game-game launcher gitu. Dreadhound sih ya. Oke, mungkin ada beberapa yang gua agak blank ya, nggak cari tahu dulu. Seperti Ford ya mungkin, tapi nggak banyak dari bisa aku bilang hampir 95% pemain Ford itu memang dari pengetahuan gua, dan memang gua berani menyatakan itu memang pilihan gua gitu. Tapi walaupun dari maksudnya yang iya, aku memilih berdasarkan seadanya lah, pengetahuan seadanya gitu. Kita akan lihat nanti tanggal ini ya, tanggal 23 November, 24 November siapa pemenang di masing-masing segmennya ya. Kita nggak tahu, kita lihat nanti. Dan teman-teman silahkan juga vote dan coba ketik di kolom komentar pilihan teman-teman masing-masing, atau mungkin ada teman-teman yang mau argumen menyampaikan lah ya opininya gitu. Walaupun tadi gue bilang ini pilihan saya, jadi setiap pilihan orang kan pasti punya dasar masing-masing. Jadi kalau kita paksa untuk merubah pilihannya itu sangat-sangat aneh. Tapi untuk menyampaikan pendapat ya silahkan gitu. Tapi tidak memaksa orang untuk mengubah pilihannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih atas semua dukungannya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.